Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fairuz Kolbi dari mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta akan mempresentasikan berkaitan jurnal pengabdian kami yang berjudul Penyuluhan Pembuatan Pakan Silase dalam rangka Seminar Nasional Pengabdian dan CSR ketiga Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2023. Dalam penyusunan jurnal ini kami beranggotakan yaitu ada Abdul Jabar, Ajeng Zainona, Alvina Ivo, Alia Sabrina, Aulia Hana, Fahmi Yahya, Nur Laila, dan saya Rawi Fairuz, dan Ibu Dwi Ningtyas Padmaningrum selaku dosen pembimbing lapangan KKN. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Kegiatan pengabdian kami berletak di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, di mana merupakan desa maju yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Desa ini memiliki potensi dalam pengembangan ternak ruminansianya, khususnya kambing dan juga sapi, di mana bahan ternak yang digunakan seperti rumput-rumputan hijau sangat melimpah di desa tersebut. Akan tetapi tidak tersedia sepanjang tahun dikarenakan adanya musim kemarau sehingga penyediaan pakan harus dipersiapkan sehingga perlu adanya suatu cara untuk menyimpan pakan ternak tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan salah satu tekniknya yaitu menggunakan teknik silase, yang harapannya bisa memudahkan peternak dalam mengontrol dan menjaga ketersediaan pakan di berbagai musim. Teknik penyimpanan dengan metode silase. Silase adalah teknik penyimpanan pakan hijauan segar agar tetap awet dan juga kandungan nutrisinya dalam jangka waktu yaitu sekitar 6 bulan atau setengah tahun. Dan menurut tahun et al. Tahun 2021, yaitu pengolahan silase menggunakan teknik pengawetan berupa fermentasi anaerob terhadap kandungan karbohidrat terlarut yang dapat membentuk asam laktosilo oleh bakteri asam laktat yang berpengaruh untuk menambah masa simpan hijauan sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, terutama saat kekurangan pakan di musim kemarau. Dan dalam pembuatan silase ini terdapat 3 komponen utama, yaitu ada bahan hijauan, bahan konsentrat, dan bahan aditif yang disimpan dalam tempat tertutup untuk difermentasikan secara anaerob. Selanjutnya adalah metode. Metode yang kami gunakan yaitu melakukan pelatihan dengan metode pelatihan langsung kepada 3 orang peternak di desa tersebut atau di desa Kaliwedi. Di dalam pelatihan tersebut, peternak diberikan pengetahuan terkait manfaat pakan silase serta cara pembuatannya. Melalui praktek ini, peternak akan memahami dan memperoleh pengalaman praktik sehingga materi pelatihan pembuatan pakan silase yang telah dijelaskan sebelumnya lebih mudah diserap dan diterapkan oleh peternak secara mandiri. Adapun bahan yang digunakan seperti rumput gajah, dedak atau katul, kemudian molase, dan alat yang digunakan seperti celurit, karung, tong plastik dengan volume 120 liter, dan mesin chopper. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan berkaitan dengan langkah-langkah pembuatan pakan silase. Yang pertama adalah penyiapan rumput. Rumput yang telah dikumpulkan, disimpan, kemudian dibiarkan selama 1 malam yang bertujuan untuk mengurangi kadar airnya. Kemudian rumput setelah didiamkan selama 1 malam, kemudian dicacah sehingga menjadi bagian kecil-kecil. Langkah selanjutnya yaitu adalah pencampuran bahan. Rumput-rumput tadi yang sudah dicacah kemudian dicampurkan dengan dedak atau bekatul, kemudian diberikan molase pada tong penyimpanan, kemudian rumput dan dedak yang sudah dicampur merata dimasukkan ke dalam tong, kemudian dipadatkan, bisa dilakukan seperti diinjak-injak sehingga ruang atau oksigen yang ada akan terbatas sehingga nanti proses fermentasi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kontaminasi. Di mana di bagian atas permukaan juga diberi dedak ketika sudah padat yang nantinya tong akan dibalik. Hal ini bertujuan untuk menyerap kadar air yang dihasilkan ketika dalam proses fermentasi. Selanjutnya adalah tahap fermentasi. Tong yang tadi sudah ditutup dengan rapat kemudian dibalik. Dan dalam proses fermentasi ini yaitu secara anaerob sehingga membatasi aktivitas adanya oksigen. Dan menurut Kalisti et al. Tahun 2017, mana kondisi ini menyebabkan oksigen ketika tidak
rapat, maka oksigen akan masuk ke dalam tong fermentasi yang akan mendorong pertumbuhan jamur. Sehingga dalam proses fermentasi pentingnya kerapatan tongnya sehingga fermentasi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kontaminasi. Dan dalam proses fermentasi yaitu akan aktifnya bakteri asam laktat, di mana asam laktat yang dihasilkan nanti adalah sebagai zat pengawet agar pakan hijauan tidak cepat busuk dan bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam proses fermentasi tentunya akan terjadi penurunan pH, di mana ini bertujuan atau mengakibatkan mikroorganisme yang tidak inginkan tidak bisa tumbuh yang akan menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya adalah proses pengambilan dan pengaplikasian pakan silase. Selama proses fermentasi tadi yang telah disimpan selama 21 hari, maka silase bisa diambil dan bisa dilihat hasilnya. Dan silase yang baik yaitu akan menghasilkan aroma yang baik dan tidak adanya kontaminasi, dan juga terlihat rumput yang berubah menjadi berwarna kuning karena adanya proses fermentasi yang menghasilkan panas dan juga karbon dioksida. Kemudian silase bisa diaplikasikan langsung kepada hewan ternak yang ada di sana, dan bisa dilihat pada gambar yang ada di layar, yaitu ada proses pengambilan silase. Terlihat bahwa rumput telah berubah warna dan tidak adanya kontaminasi seperti jamur, dan rumputnya tidak berwarna hitam. Kemudian di foto sebelah kanan itu ada aplikasi silase pada hewan ternak domba. Kemudian yaitu kualitas pakan silase yang dihasilkan. Kualitas pakan silase yang dianalisis secara pengamatan yaitu meliputi warna dan kenampakan atau teksturnya. Di mana warna yang dihasilkan yaitu coklat kekuningan. Hal ini menandakan bahwa dalam proses fermentasi atau terjadinya proses respirasi yang menghasilkan karbon dioksida, kemudian air juga dan juga panas, sehingga adanya perubahan warna yang tadinya hijau segar menjadi coklat kekuningan. Dan apabila adanya kontaminasi seperti akan muncul berwarna hitam atau ditumbuhi jamur, dan seperti yang dijelaskan Wati et al. 2018, di mana warna silase yang tidak normal yaitu berwarna kehitaman karena terjadi paparan oksigen sehingga proses fermentasi tidak berjalan secara anaerob dan terjadi proses respirasi yang panjang. Sehingga ini tentunya pentingnya penutupan tong atau tempat penyimpanan secara rapat agar tidak terjadinya kontaminasi. Kemudian kualitas fisik lainnya yaitu berkaitan dengan tekstur, di mana hasil silasenya pada rumput tidak menggumpal, yaitu masih berbentuk rumput tetapi lebih lunak dari ketika di awal cacahan seperti itu. Selain itu juga kualitas silase yang dihasilkan yaitu menghasilkan bau khas, yaitu dihasilkan karena proses respirasi yang menghasilkan asam organik yang menandakan adanya aktivitas dari bakteri asam laktat. Dan bisa dilihat juga pada gambar adanya perubahan warna coklat kekuningan pada rumput yang sudah mengalami proses fermentasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kegiatan penyuluhan pembuatan silase diharapkan dapat menjadi solusi bagi peternak dalam persediaan pakan pada kondisi darurat atau musim kemarau. Selain itu, penerapan teknik silase juga efektif dan efisien karena proses pembuatannya sederhana dan bahan yang digunakan mudah ditemukan. Di samping itu, pakan silase yang dihasilkan juga berkualitas baik karena memiliki bau harum yang khas, berwarna kuning, tekstur yang lebih lunak, serta tidak adanya kontaminasi. Kandungan silase meliputi protein, mineral, dan serat yang tinggi, serta memiliki pH berkisar antara 4 hingga 4,5. Melalui kegiatan ini diharapkan peternak dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan yang mereka ikuti secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pakan ternak dan hasil produksinya. Demikian daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.